pertama kali aku upload video pertamaku, misalnya lagu pertamaku di YouTube, lagu ciptaanku itu subscriberku nggak nyampe 50. Oke. Nggak nyampe 50 dan sudah pasti belum nggak banyak yang nonton juga, nggak nyampe 1000 malah yang nonton. Yang kita dengar Anda tuh sekarang musisi sekaligus konten kreator. Apa yang menjadi daya tarik Anda sebagai seorang konten kreator? 8 tahun lalu kalau nggak salah, sekitar tahun 2012. Jadi pada masa itu kan aku masih aktif tuh ngeband sama teman-temanku, masih aktif ngeband juga. Di band aku main bass. Nah di 2012 itu bandku selesai, bandku udah nggak lanjut lagi, terus aku mutusin buat jalan sendiri. Nah di waktu itu aku lihat nih fenomena YouTube yang viral-viral. Dulu kan masih ada tuh yang kayak lip sync lagu-lagu India, lagu-lagu kayak Racun gitu. Di situ aku lihat, oh ini dia nih masa depan industri hiburan. Nah aku di situ udah mulai mikir, kayak di tahun 2012 aku udah mulai kayak punya inisiatif buat aku bikin lagu nih. Aku punya lagu ciptaanku sendiri yang mungkin bisa aku bawain dengan istilahnya dengan gaya aku bernyanyi gitu ya. Karena basicnya aku bukan penyanyi, ya udah aku bikin lagu dan aku coba nyanyiin sendiri. Nah di waktu itu buat naikin personal branding itu lumayan susah. Kita bikin lagu tapi gimana caranya kita bikin semua orang suka sama lagu itu. Betul. Istilahnya familiar lah di telinga masyarakat. Nah di situ aku mulai coba bangun personal branding, mulai dari bikin konten-konten di YouTube. Itu mostly aku bikin cover. Jadi aku bawain lagu-lagu yang udah populer, aku bawain di YouTube. Apa tuh yang pertama? Itu video pertama aku kalau nggak salah lagunya ada tuh lagu Jepang, aku coverin di YouTube pakai gitar akustik doang. Terus kalau lagu pertamanya, yang lagu karyanya sendiri? Lagu karya sendiri itu tahun 2013 aku rilis. Judulnya Tanpamu. Oke. Itu solo pertama. Kombinasi antara cover sama karya sendiri itu ketika naik di YouTuber, di YouTube itu apa kira-kira sampai Jadi head to headnya? Jadi di tahun 2013 pertama kali aku rilis Tanpamu, itu kan nggak ada yang nonton tuh. Karena yang pertama orang juga nggak tahu siapa aku gitu kan. Jadi ya udah aku coba cover lagu. Nah dari situ mulai ada audiensnya, mulai ada subscribersnya. Jadi mereka yang tadinya cuma nontonin coverku, jadi begitu mereka lihat, oh dia bikin lagu sendiri gitu, ya udah nonton. Nah di situ aku konsisten dari tahun 2013, aku konsisten tiap tahun tuh satu lagu original, tiap tahun satu lagu. Dan di situ alhamdulillah sampai hari ini lagu paling banyak ditonton itu adalah single keempatku, judulnya Lagu Cinta di YouTube. Dan itu cuma di YouTube aja. Oke. Itu sekarang subscribernya sampai hari ini alhamdulillah udah 1.180.000-an. Oke. Start pertama itu cuman karena cover, habis itu tetap niat bikin lagu sendiri. Itu start pertamanya subscribernya dari berapa gitu kan ada tahapannya. Pertama kali aku upload video pertamaku, misalnya lagu pertamaku di YouTube, lagu ciptaanku, itu subscriberku nggak nyampe 50. Oke. Nggak nyampe 50 dan sudah pasti belum nggak banyak yang nonton juga, nggak nyampe 1000 malah yang nonton. Nah di situ aku kumpulin tuh subscriber dengan mengcover lagu yang udah populer gitu kan. Nah di situ apa saja yang paling populer yang semakin nanjak subscribernya? Lagu cover karena pasarku Indonesia, karena lagu ciptaanku juga bahasa Indonesia, aku mostly banyak coverin lagu dari Indonesia. Tapi ada juga tapi banyak juga yang aku coverin lagu-lagu dari luar negeri. Kalau dari Indonesia apa lagunya, lagunya siapa? Kalau dari luar negeri lagunya siapa? Aku senang lagu-lagunya kayak Armada, kayak Rosa. Jadi beberapa lagunya ada yang aku coverin juga. Kalau dari luar negeri? Dari luar negeri aku sering coverin lagunya Ed Sheeran, lagunya One Direction juga.
termasuk lagunya Justin Bieber. Oke, oh sampai sini. Apa yang menjadi semakin konsisten gitu ya di tahun berapa gitu untuk bermain di YouTuber sampai sadar bahwa kalau saya nyanyi lagu ini, subscriberku naik. Kira-kira apa yang Itu di tahun 2016 startnya. Startnya mulai konsisten di YouTube. Itu begitu aku tahu, oh ternyata segini loh impact dari ketika kita bikin sesuatu di YouTube dan ditonton oleh jutaan orang, impactnya ke diri aku segini loh gitu. Maksudnya jadi impactnya besar, termasuk kayak yang aku bilang tadi, follower di YouTube naik, di Instagram naik, jadi itu merambah ke semua sosial media di situ. Itu dampaknya besar ke aku. Nah di situ aku mulai kayaknya disinilah cara terbaik buat bangun personal branding aku pribadi sebagai seorang musisi ya. Aku nggak bilang sebagai penyanyi. Nah di situ aku karena basicnya musisi gitu. Ada nggak pengaruhnya? Yang gue dengar tuh pernah ke luar negeri dalam rangka apa, terus jadi apa, terus bisa apa. Nah jadi tahun 2014 itu di Inggris tuh ada kayak semacam, mereka baru launching kayak semacam platform streaming musik. Tapi di kota mana? Itu aku nggak tahu spesifiknya kota mana. Tapi kalau nggak salah London kalau nggak salah. London kalau nggak salah. Nah jadi pas mereka launching platform streaming musik itu, jadi mereka kayak semacam mengadakan sing cover competition. Mereka adakan lomba cover lagu. Nah di situ ada beberapa negara yang ikut, kalau nggak salah dari Brazil ada juga, dari Indonesia ada juga. Ya udah di situ aku coba ikut gitu kan. Ya siapa tahu nih. Dan alhamdulillah menang sebagai juara. Dan di hari itu kayak dimuat artikelnya tuh dimuat di majalah lokal gitu. Hadiahnya apa itu? Hadiahnya mereka ngirimin merchandise dari platform itu. Bentuk merchandise-nya apa? Merchandise-nya ada kaos, ada topi, ada tas juga, ada stiker-stiker dan aksesoris lain. Waktu diundang ke sana sebagai nominator gitu ya, itu transportasi akomodasi ditanggung mereka atau sendiri? Oh enggak, kita nggak sampai. Jadi kan lombanya kan online tuh. Nah, jadi cuma videonya yang diperlombakan di sana. Tapi mainnya di sini. Okay. Nah, dengan target subscriber yang menurut kita nih sudah luar biasa, kira-kira bagaimana mempertahankan head to head dengan banyak hal, minimal dengan head to head dengan musisi atau penyanyi, agar tetap bisa bertahan, karena di dunia subscriber itu jarang yang sampai setahun lebih lah, hebat gitu ya. Nah itu kira-kira punya kiat apa gitu? Kalau aku pribadi yang penting konsisten meng-create sesuatu apapun itu, entah itu lagu ciptaan, apakah itu cuma video vlog biasa, intinya bikin sesuatu yang ya itu semata-mata buat mempertahankan popularitas yang kayak aku bilang tadi. Jadi misalnya gini, aku udah di angka 1 juta subscriber, tapi gimana caranya supaya popularitas aku ini tetap sustainable, istilahnya tetap berkelanjutan kayak gitu kan. Nah di situ ya satu-satunya cara supaya itu tetap sustainable ya tetap harus meng-create, tetap harus membuat sesuatu, apakah itu cover, lagu ciptaan, atau bahkan mungkin ke depan aku bakal punya album sendiri gitu. Dalam dunia YouTuber, subscriber itu selalu bicara angka hasil terakhir. Benar. Sampai hari ini dengan 1 juta lebih itu sudah menghasilkan berapa perak, dan targetnya nanti sampai tahun berapa bisa bertahan, dan berapa perak yang mau diraih gitu. Aku boleh, kalau jujur pribadi sebenarnya ya memang aku dapat dari situ, tapi aku nggak fokus ke situnya. Aku lebih ke kayak ya aku senang aja gitu, kayak senang bikin. Jadi dari situ aku sebenarnya banyak yang aku pelajari, dari yang aku nggak ngerti sama sekali cara mengoperasikan
software recording, mixing, mastering aku nggak ngerti, tapi dari situ aku dikit ngerti, terus video juga ngedit dan segala macam di situ ngerti. Memang aku dapat dari situ, tapi aku nggak yang kayak jadikan itu pendapatan utamaku, karena di samping sebagai content creator juga aku punya profesi lain. Oke. Apa itu? Aku di bawah dinas di bawah instansi pemerintahan, tapi bukan PNS, jadi kontrak. Jadi aku sebagai penerjemah artikel di bidang publikasinya. Nah, di samping situ juga aku aktif ngajar. Di semua bahasa atau dari Indonesia ke Inggris? Inggris saja. Sejak kapan itu kok bisa dapat sambil? Aku mulai ngajar dari tahun 2014 sampai sekarang masih ngajar di bawah dinas pemerintahan itu dari tahun 2016. Emang dulu lulusan apa? Enggak, aku lulusan SMA. SMA saja. Terus apa yang membuat sampai dapat job sebagai penerjemah? Atau karena basicnya dari kecil kursus atau apa? Enggak, sebenarnya enggak dari kecil kursus, tapi karena mungkin dari kecil aku udah dibiasakan dengar lagu ini, karena orang tuaku kan, ayahku juga musisi, jadi sering dengar lagu-lagu barat di rumah. Nah, di situ aku penasaran ini bahasa apa, aku nggak pernah dengar gitu. Nah, di situ aku penasaran sama bahasa Inggris. Belajar sampai tamat SMA. Aku tahu nih, aku nggak kuliah karena orang tuaku nggak punya duit buat kuliahin aku. Di situ aku ya udahlah, seenggaknya aku nggak kuliah tapi aku dapat ilmu. Gimana caranya? Di situ aku gabung ke klub. Jadi anak-anak kampus-kampus di Banda Aceh itu mereka kan punya klub bahasa Inggris. Aku yang nggak kuliah di situ, aku beraniin diri aja buat gabung ke klub itu. Nah, di situ aku dapat ilmu ya. Kita bicara ke depan, terus ini ada di Jakarta, ada peluang ya. Seandainya ditawarin lagu cover atau apapun lah tentang Piala Dunia tahun depan itu untuk anthem, itu berani, tertarik atau minder, kita nggak tahu. Menurut Reza seperti apa nih? Insya Allah berani ya. Berani. Terus pendapat Reza tentang sepak bola, karena di Persiraja Banda Aceh dulu ada Loksimawe, dulu aja ada Aceh Putra di sana kan, mungkin belum lahir ya waktu ada Aceh Putra. Nah, melihat sepak bola dan musik itu seperti apa menurut Reza? Kalau menurutku musik itu masuk ke semua, termasuk sepak bola juga. Jadi sepak bola, bidang olahraga dengan musik itu bisa jadi spirit, bisa membangun. Apalagi lagu-lagu yang penuh semangat gitu kan. Nah, itu lagu juga bisa membangun spirit, termasuk spiritnya sepak bola di bidang olahraga juga kayak gitu. Ya, menurutku bagus. Juga kemarin kita ditawarin ada lagunya Pangeran, anaknya Wapres nih, Babah Sauki namanya. Dia produktif sekali membuat lirik lagu dan menyanyikan. Nah, kemarin itu dia seperti tertarik gitu ya. Ya udah dinyanyiin siapa aja, pokoknya aku nggak mau terkenal, aku nggak mau tampil gitu ya. Kira-kira menurut, karena belum mendengar kan, paling tidak tertarik nggak untuk melantunkan lagu-lagunya Babah Sauki? Kira-kira pandangan Reza seperti apa? Karena ini kan bukan karangan sendiri ya, tapi ada yang minta nih, sebagai seorang yang YouTuber yang punya subscribernya bagus, itu menurut Reza gimana? Ada pemikiran nggak, ada bayangan nggak, tiba-tiba tertarik, ada yang ya udah kalau bisa dinyanyiin sama siapapun YouTuber yang sudah terkenal ya silahkan. Nah, itu menurut pandangan Reza gimana? Kalau memang aku diperkenankan buat menggarap lagu tersebut sebagai musisi dan konten kreator juga, ya aku siap. Mungkin aku bisa coba membawakan lagu itu dengan gaya sendiri. Ya, aransemen sendiri, gaya sendiri. Walaupun basicnya sudah ada dari sana, tapi nambah
memberikan instrumen. warna baru lah. Oke, ya, beruntung ada YouTuber, musisi ya, konten kreatif yang mau datang ke Kana Ayak. Terima kasih.